Gambar ini dipakai untuk menakut-nakuti kita. Padahal ini adalah apa? Inti sel dari kehidupan manusia, inti kehidupan kita, inti sel kita. Ini yang bulat kecil ini. Lihat, ini dipakai untuk menakut-nakuti kita semua. Padahal ini adalah inti sel kita. Apa yang suka saya sampaikan? Ada, tetapi isinya kita nggak tahu. Sama seperti tadi, motivasi itu sama seperti itu. Mereka selalu bermain di ruang yang tidak bisa kita lihat. Iblis ini bermain di ruang yang tidak kita lihat supaya kita tidak menyadari. Termasuk kenapa dia pakai mamon. Supaya kita tidak menyadari bahwa itu adalah cara dia menjerat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita waktunya udah singkat. Jangan ngomong-ngomong dengan bahasa yang bubur, masih anak-anak. Pakai makanan keras. Supaya apa? Karena kalau nggak pakai keras, makanan keras, kitanya santai-santai aja. Ini waktunya begitu cepat. Siapa yang nyangka 2 tahun yang lalu, pas tahun baru 2019, bahwa kita akan masuk ke dalam masa kesukaran. Masa kesukaran yang dibikin sukar oleh orang yang senang melihat orang susah. Masa kesukaran. Tetapi dianya, merekanya senang-senang. Oh iya benar. Mereka senang-senang. Tapi nggak apa-apa. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Wow, nggak bisa diinin. Tuhan itu pedangnya tajam. Berikutnya. Apa dampak dari mendengarkan firman-Nya? Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau kita fokusnya kepada firman Tuhan, pasti yang keluar baik. Kalau kita fokusnya kepada apa yang disodorkan, disajikan oleh dunia lewat media-media yang mereka siapkan, untuk apa? Untuk mengontrol kita punya mindset, untuk mengendalikan pikir kita, untuk menggiring kita menjauh dari kebenaran, maka yang keluar itu seperti ini ilustrasinya. Dan akhirnya ketika kita mendengarkan itu, kita akan memperkatakan. Dan akarnya dari mana? Dari dalam hati. Dalam hati kita itu adalah akar. Jadi pohon mati, dia matinya dari dalam dulu. Jadi kalau ada yang meninggal, sebenarnya organ di dalamnya mati dulu, rusak dulu. Dia gradual, dia bertahap, tahap. Akhirnya mati. Seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Hari itu pohon ara masih hijau, besok pagi kering. Artinya apa? Akar ini yang menentukan, dari dalam terpancar keluar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi banyak orang-orang yang mati, meninggal, diakibatkan apa? Akarnya dari dalam dulu. Apapun alasannya, apapun bentuknya, penyakitnya yang disebut oleh dunia penyakit. Ingat, penyakit itu adalah serangan roh. Kenapa? Karena kita adalah makhluk roh. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, siapapun orangnya, kalau kita tidak berjaga-jaga, penyakit itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mengaum bukan berarti dia bisa memakan kita bagi anak-anak Tuhan. Dia mengaum, dia hanya nunggu orang lengah. Orang-orang yang lengah, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang tidak bersama Kristus itu yang akan dia terkamnya. Ada orang yang kelihatan bersama Kristus, tetapi apa? Ketika masa tenang, mudah sekali. Haleluya, shalom. Ada saya lihat satu lagu, judulnya Harapanku. Harapanku, dia percaya yang apa? Ku percaya mujizat. Ku percaya apa yang mustahil. Tetapi saya bilang, kenapa pada saat masa seperti ini, yang mustahil kita sudah nggak percaya lagi. Pada saat nyanyi, bagus sekali. Apa dulu kita cuma show aja ya di depan panggung? Ya, maaf, apa kita show aja? Karena yang saya perhatikan, yang banyak di panggung, kok sekarang nggak ada di panggung, adanya di YouTube. Dan YouTube-nya apa? Di rumah masing-masing. Kemana?
mengusir setan. Lah setannya dari kapan-kapan udah nggak ada, udah pergi, diusir-usir. Sebenarnya bukan kita ngusir setan, kita yang jauh dari Tuhan. Setan mah udah kalah dari sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sudah kalah. Kitanya yang menjauh dari Yesus. Makanya ketika orang menjauh dari Tuhan, tidak baca firman Tuhan, dia akan ketakutan. Pasti. Yang membaca, cuma sekedar membaca, cuma bicara di panggung begini, begitu menghadapi kenyataan, karena cuma di sini, dia akan ketakutan. Karena tidak ditempa oleh persoalan, tidak ditempa oleh keadaan. Sehingga segala sesuatu harus diasah supaya tajam. Kalau enggak bisa. Nah ini ilustrasinya. Berikutnya, kenapa pendengaran kita harus kepada firman Allah? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saya ulangi, sebab firman Allah hidup dan kuat. Katakan hidup dan kuat. Ulangi lagi, katakan hidup dan kuat. Bukan mati dan lemah. Hidup dan kuat, bukan mati dan lemah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita hidup. Hidup apa? Hidup itu roh. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, firman itu roh. Firman itu nafasnya Allah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita kayak take a deep breath. Nafas yang kita pakai ini adalah nafas yang diberikan oleh Tuhan, yang ditiupkan ke dalam hidung kita. Ini simbol hidung kita adalah tempatnya nafas kehidupan. Lalu apa yang terjadi sekarang? Dan ciri orang hidup adalah hidungnya masih bolong. Amin. Siapa yang hidungnya masih bolong? Kok sebagian yang angkat tangan? Ciri orang hidup adalah hidungnya masih bolong. Itu. Nah, sekarang makanya dibilang hidup dan kuat. Makanya sekarang kenapa hidung kita masih hidup? Simbol kehidupan, lalu kita sendiri yang mematikan. Itu bertentangan persis dengan apa yang Tuhan mau. Bertentangan, Tuhan kasih kita nafas kehidupan yang ditiupkan ke hidung kita, lalu ya itu bolong. Coba lihat kalau ada yang melayat kematian. Kalau nggak salah saya lihat hidungnya ditaruh apa? Kapas. Nah, saya juga nggak tahu kenapa ditaruh kapas. Jujur saya nggak tahu, cuman pakai kapas. Oh ya udah mati gitu, karena kebiasaan itu. Tapi saya nggak tahu kenapa ditaruh kapas. Padahal mati aja kan. Simbol lagi kata Pak Gembala. Simbol kalau dia sudah tidak bernapas, atau orangnya takut tiba-tiba dia bernafas kali. Jadi simbol orang tidak bernafas. Jadi ini dia tadi, ya. Coba dibangun pemahaman. Gak ada dibilang, berhikmat. Separuh Tuhan, separuh ngikutin dunia. Enggak, Tuhan gak mau. Kita berada di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Amin enggak? Mana yang berasal, mana yang mau di dunia? Ingat, dunia ini tidak dirancang oleh Tuhan untuk menjadi tempat yang kekal. Kita harus tinggalkan karena suatu saat akan dihancurkan. Kita harus kembali. Jadi kalau bagi siapa yang mempertahankan hidupnya di dunia karena materi, karena mamon, maka dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Karena tidak mungkin kita hamba dari dua Tuhan. Tuh Allah kita adalah Allah pencemburu, dan sifat cemburu ada di dalam diri kita masing-masing. Kita senang dipuji, Tuhan juga senang dipuji. Tuhan dipuji, kita juga senang dipuji. Hidup Tuhan kekal, kita juga kekal. Apanya kekal? Rohnya kita. Makanya
Supaya hidup kita kekal, milikilah roh iman yang sama. Sama seperti apa? Sama seperti Yesus Kristus. Karena iman bukan formula, iman adalah roh. Iman adalah, dan roh itulah yang menghidupkan. Kalau badan saya mah ini, kalau rohnya sudah ditarik, langsung nggak hidup lagi. Saya bisa ngomong begini, tangan saya bisa bergerak ini karena masih ada roh. Dan roh itu yang menggerakkan listrik di dalam tubuh saya, dan darah saya naik turun karena ada listrik tadi. Saya dihidupkan oleh apa? Oleh roh. Bagaimana bekerja roh? Seperti radio frekuensi. Ada energinya, ada casnya. Seperti ini. Dan dia langsung transmit kepada Tuhan apa yang kita kerjakan, apa yang ada isi dari dalam hati kita. Seperti itu. Kembali lagi ke ayat yang tadi, yang ya ini. Dalam lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tidak ada yang lebih hebat dari firman Tuhan. Hidup dan kuat. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Seringkali banyak yang sulit memisahkan antara jiwa dan roh. Jiwa itu pikiran. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Roh ini adalah roh yang Allah berikan. Roh ini adalah roh yang Allah berikan. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan dan itu diproduksi, difilter, direkam oleh yang disebut dengan sel. Nah, apa yang kita dengarkan itu akan terekam. Makanya sering-sering mendengar, maka itu yang akan mengendap. Itu menjadi perbendaharaan kita. Kalau kita mendengarkan ocehan-ocehan atau apapun juga yang tidak kudus, maka itu akan terekam di situ. Jadi kita ini diprogram yang kita dengar. Begitu kita dengar apa, kayak dulu ada ini diputar belakangnya, itu seperti itu. Kita seperti itu. Jadi kita diprogram, tergantung apa yang memprogram. Makanya sekarang kita sedang diprogram. Yang darinya wajahnya berseri-seri, sekarang wajahnya diprogram untuk tidak berseri-seri. Kok pada bingung nggak? Kita diprogram oleh Tuhan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Ingat loh, makanya sadari diri kita. Sadari diri kita untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau untuk mempermuliakan Tuhan nggak ada lain. Kita adalah karya kemuliaan Tuhan. Maka kita harus selalu menampakkan bagaimana wajah Tuhan Yesus. Berseri-seri di dalam alam roh, bercahaya seperti matahari. Apa saja yang menyelubungi dia tembus, nggak bisa diselubungi. Kita nggak pakai selubung kadang-kadang ini, nah, apalagi diselubungin. Wajah Tuhan Yesus. Jadi kalau dunia punya aturan, Tuhan juga punya aturan. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita warga negara di sini, tetapi kita warga negara kerajaan surga. Saya beranikan membicarakan itu karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan dan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Kita harus tahu itu, siapa posisi kita. Tuhan, kita dikuduskan. Kita merasa takut, berarti kita belum sadar bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Separated unto God. Kita harus hidup dalam rest. Rest itu apa? Kita tidak khawatir, kita tenang, kita tidak gelisah. Rest. Tuhan mau seperti itu. Yesus duduk di sebelah kanan karena apa? Sudah pekerjaannya sudah selesai. Tuhan bilang, duduk makan. Aku akan mengenyangkanmu di depan musuh-musuh. Kita disuruh diam lagi. Kenapa kita suruh diam? Tuhan sudah berjanji, aku yang akan berperang untukmu. Dan kamu diam saja, rest. Jadi cukup beriman kepada Tuhan. Kita duduk di atas dasar kemenangan. Karena kita nggak mampu berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, maka kesembuhan itu yang dia berikan. Amin. Datang kepada Tuhan, keberhasilan dia berikan. Mendengar ada Tuhan, berita Tuhan, datang kepadanya, kita tinggal ambil. Kalau orang sekarang mah kayak, kalau ada, dulu saya kalau ada om saya datang, om saya datang, temuin dia, baik-baik sama dia, pulang dia, dikasih.
Tuhan Yesus sama seperti itu. Kalau kita sudah ada, tinggal kita ambil. Kira-kira seperti itu. Jadi ini, setiap apa perbuatan kita dilaporkan oleh tubuh kita. Ayat masih tadi. Sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi dan sumsum itu apa? Ini bicara tentang fisik kita dan apa yang dalam organ kita. Sumsum ini adalah tempat paling dalam, tempat memproduksi darah. Ya. Sama juga dengan sel, dia memproduksi darah. Dia yang menentukan sistem di dalam tubuh kita bagaimana bekerjanya baik atau tidak. Dan firman ini artinya apa? Bisa membersihkan seluruh tubuh kita, darah-darah kita yang kotor dengan firman. Dalam, ini namanya supernatural healing, divine healing. Ya, bukan metode dunia. Kalau metode dunia apa? Cuci darah. Kalau ini enggak, cuci darah perlu keluar uang. Kalau Tuhan enggak, gratis. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini bicara tentang pertimbangan dan pikiran hati kita, berbicara tentang apa? Motivasi di dalam diri kita. Tadi pikiran, jiwa kita itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kehendak ini yang disebut motivasi. Motivasi ini sangat tergantung, atau kehendak ini sangat tergantung daripada filternya, sensornya. Pikiran dan perasaan kita mau takut, mau apa, tapi kalau sensor firman Tuhan ya kuat, maka kehendaknya akan mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi kalau sensornya tidak bagus, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka sensor untuk melakukan kehendaknya itu bisa mengikuti giringan daripada apa yang kita rasakan, yang digiring oleh dunia, digiring oleh media-media ini, sehingga kita menjadi ketakutan. Apa yang terjadi sekarang? Banyak di antara kita yang di luar sana digiring pola pikirnya oleh apa yang ditampakkan di televisi. Ingat, gambar ini penting sekali. Kenapa? Ketika bapak dan ibu berkeluarga, menikahi istrinya, dulunya pacaran dulu kan. Pada saat pacaran, bapak ibu suka lihat fotonya, gambar. Dari gambar itu bapak ibu menghayal. Sama juga ini, dia pakai konsep tadi. Makanya beriman itu adalah berimajinasi. Banyak kita selama ini, saya tidak pernah diajarkan bagaimana cara beriman. Oh, beriman Yesus, oh puyeng. Sekarang saya kasih tahu, setelah saya tahu bahwa beriman itu adalah berimajinasi. Imajinasi berasal dari kata image. Jadi kalau kita ini adalah citranya Allah, image of God, maka iman kita, imajinasi kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa. Kita harus tertuju ke sana. Tetapi dunia memainkan gambar juga. Untuk apa? Untuk menggiring imajinasi kita. Kepada apa? Kepada gambar-gambar yang disampaikan, yang membuat kita menjadi ketakutan, yang membuat gambar yang disampaikan oleh dunia tidak memberikan damai sejahtera. Karena apa? Kayak orang ini loh, kayak orang jualan asuransi yang dijual, kalau kamu mati nanti begini, bagaimana keluargamu, bla 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 bla. Itu orang-orang asuransi itu diajarin ngomong loh itu. Diajarin ngomong bagaimana membuat orang percaya. Padahal begitu dia resign, ditanya lagi, nggak tahu lagi sekarang, nggak tanggung jawab. Jadi kayak jualan-jualan ketakutan. Nah seperti itu. Jadi kita diprogram seperti ini. Jadi gini, itu ada rohnya, ada spiritnya. Rohnya apa? Roh kedagingan, spiritnya. Spiritnya itu apa? Si pembuatnya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah si pembeli mendapatkan privilege, mendapatkan gengsinya. Apa yang kalian dapat? Sejak adanya handphone malah nggak pernah lihat jam saya loh. Ini cuma aksesoris yang sudah menjadi kebiasaan yang saya tidak pernah lihat lagi. Kadang-kadang mati. Kenapa? Udah nggak percaya juga sama jamnya. Lihatnya apa? Yang di handphone. Betul? Handphone merusak semuanya. Jadi cuma aksesoris saja. Banyak orang yang punya jam, pergi ke luar negeri beli jam, beli tas. Ya, perempuan-perempuan lah. Itu lemarinya, saya pikir baju, tas. Sejak kapan kayak gini? Rupanya sudah tren sejak adanya apa ya?
Hermes gitu, Hermes, LV. Terus mereka pakai kaca lagi, kaca gitu. Terus dikasih cermin dari dalamnya, nggak ngerti maksudnya apa. Itu karena gambar kan, karena iklan. Coba kalau nggak ada iklan, nggak akan dibeli. Coba kalau misalnya Hermes dijual di Mangga 2, tapi nggak diiklankan, nggak akan ada yang beli. Itulah hebatnya iklan, hebatnya propaganda, hebatnya media-media ini yang menggiring kita semua masuk ke dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Alam imajinasi, alam roh. Supaya apa? Supaya kita mengikuti apa yang tanpa kita sadari. Itu yang terjadi. Makanya apa yang kita dengarkan akhir-akhir ini, ada satu kata yang begitu terkenal, mengalahkan Hermes, mengalahkan Rolex, mengalahkan apapun juga. Dan yang saya tidak rela, dia mengalahkan nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Jumlah penyebutan kita itu dia mengalahkan semuanya. Ini yang harus diwaspadai. Jangan mengucapkan hal-hal yang membawa kepada kematian. Ucapkanlah, perkatakanlah hal-hal yang membawa kepada kehidupan. Amin. Karena yang kita ucapkan, kita menggunakan nafasnya Allah. Jangan menggunakan apa-apa yang ini. Karena perkataan ini, speak, dalam bahasa Ibrani artinya membuka pintu untuk Yesus. Berkata itu dalam bahasa Ibrani artinya apa? Membuka pintu untuk Yesus. Dabar. Membuka pintu untuk Yesus. Bar itu anak. Membuka pintu untuk Yesus. Jadi apa? Ini adalah powernya Tuhan. Jadi Tuhan punya ide kasih telinga, kasih mulut, kasih hidung. Ada idenya. Sekarang kasih hitam, besok kasih ungu. Dia bosan sama diri dia kayaknya. Orang-orang seperti itu bosan sama dirinya. Nah, ini tadi gambar ini adalah nukleus. Kita perhatikan, gambar ini dipakai untuk menakut-nakuti kita. Padahal ini adalah apa? Inti sel dari kehidupan manusia, inti kehidupan kita, inti sel kita. Ini yang bulat kecil ini. Lihat, ini dipakai untuk menakut-nakuti kita semua. Padahal ini adalah inti sel kita. Apa yang suka saya sampaikan? Ada, tetapi isinya kita nggak tahu. Sama seperti tadi, motivasi itu sama seperti itu. Mereka selalu bermain di ruang yang tidak bisa kita lihat. Iblis ini bermain di ruang yang tidak kita lihat supaya kita tidak menyadari. Termasuk kenapa dia pakai mamon, supaya kita tidak menyadari bahwa itu adalah cara dia menjerat kita. Karena dia nggak mungkin datang dengan wajah yang menakutkan. Makanya lelaki selalu kajak. Begitu. Taunya jatuh. Kayak orang lapar gitu kan, orang kalau udah itu kan. Nah seperti itu, dia datang dengan cara yang sama sekali kita nggak sadari. Bahkan kita nyaman, nikmat, setelah itu baru dia makan loh. Contoh gadget. Ya, gadget kita. Oh nyaman, sibuk. Nggak taunya apa, begitu kita nyaman dia makan balik. Dan kenyamanan yang kita terima tidak sebanding dengan kehancuran yang harus kita hadapi. Sama sekali tidak sebanding. Itu hanya cara di mereka untuk ini. Kenapa mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi? Karena komunikasi kita dengan Tuhan, informasi kita dari Tuhan yang kita kenal dengan hikmat, itu yang mau diambil alih oleh teknologi. Kalau tidak ada yang mengerti, nanti tanya sama saya. Saya mau kasih tahu betul ini. Ini masa-masa akhir zaman di mana kita akan dikendalikan oleh teknologi. Bapak Ibu sekarang ingin dibuat seperti robot. Badannya hidup tetapi bukan dalam kendali Tuhan. Jadi kayak kosong gitu. Saya dengar di Cina mau dibikin ada 10 mayat yang sudah dieskan, dibekukan dan akan dibikin hidup. Saya pastikan bukan rohnya, bukan dari Tuhan. Mau dihidupkan dengan secara teknologi. Sekarang saja banyak orang yang sudah hidup seperti robot. Kenapa? Kalau tidak diminta disuruh, kepekaannya hilang. Udah nggak ringan tangan lagi, bingung mau ngerjain apa. Membuat orang yang melihat jadi bete. Jadi kehilangan hati nurani. Perhatikan di anak-anak Bapak Ibu. Perhatikan karyawan-karyawan di kantor.
Semua bekerja berdasarkan perintah. Seperti di handphone, next. Nggak di next, nggak jalan. Coba perhatikan. Semua jalan menurut ininya sendiri. Perhatikan deh, perhatikan. Dan itu sengaja mereka tercipta apa? Untuk menimbulkan gesekan. Untuk menimbulkan ketidakharmonisan. Nggak disadari. Gara-gara apa? Gara-gara gadget. Jadi hiduplah selalu berpikir apakah hidup saya memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah lihat drakor itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Atau cuma menyenangkan diri sendiri? Kalau menyenangkan diri sendiri itu bukan mempermuliakan Tuhan. Karena mempermuliakan Tuhan kita memberikan damai sejahtera. Kita memberikan kasih karunia. Orang hidup di dalam iman kasih karunia itu senang memberi. Bukan mengambil waktu. Ini punya gue, ini apa segala macam. Kalau kita hidup seperti itu, maka kita hidup di luar Kristus. Karena orang yang hidup di luar Kristus itu selalu inginnya apa? Selalu peduli sama sekitarnya. Bukan peduli ngebully ya, peduli karena membenci tidak. Peduli karena dia harus melakukan, karena ini adalah bagian daripada amanat agung. Coba mana di antara kita sekarang yang mau mencari jiwa, melaksanakan amanat agung, wasiat agung sebelum Yesus naik ke surga? Ataukah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Mencari kesenangan kita. Yang kuliah mau cari jabatan, mau cari gelar. Setelah itu gelarnya nggak ada artinya. Orang yang punya gelar, saya perhatikan sifatnya ada 5 produknya. Pertama, sombong. Kedua, rakus. Ketiga, kikir. Keempat, pengecut. Kelima, penakut. Coba, ada nggak yang saudara-saudara kenal yang seperti ini? Rata-rata menjadi seperti ini. Pengecut, tidak pernah kasih tampak muka kalau dia mau ngerjain orang. Sombong, waktu lagi aman-aman sombong sekali. Kikir, rakus, semua mau diambil. Semua bisnis mau diambil. Ketiga, kikir, giliran ada hal-hal sosial susah sekali. Bantu orang, susah sekali. Keempat, pengecut, kalau ada tanggung jawab, lempar ke anak buah. Gak berani, ini sendiri. Kelima, penakut. Dalam masa krisis seperti ini, pandemi, ngumpet semua. Penakut semua, siapapun itu. Penakut, padahal penakut itu adalah dosa. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus perintahkan apa? Janganlah menjauh dari pertemuan peribadatan menjelang kedatanganku yang kedua kali. Tapi apa yang terjadi? Begitu banyak tempat yang tutup, seperti toko bangkrut. Apa yang bangkrut? Imannya bangkrut. Artinya apa? Iman yang dibangun di atas dasar bukan Tuhan, maka imannya, rumah itu akan terbawa air ketika banjir. Sia-sialah rumah kalau tidak dibangun oleh Tuhan. Sia-sialah rumah ini kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Jadi penting sekali firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pisau pedang bermata dua yang tidak pernah ada tandingannya. Dia hidup dan kuat, dia bukan lemah. Berikutnya, apa bukti firmannya hidup dan kuat? Markus 5 ayat 25 sampai 28. Ini mengisahkan tentang seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ini buktinya, ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar, catat kata mendengar, berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia mendengar, dia datang, dan dia sembuh. Jadi penting sekali mendengar, itu adalah kunci. Karena apa yang kita dengarkan itu akan kita ikutin. Makanya dunia menyeragamkan frekuensi pendengaran. Dia bikin di 440 Hz. Supaya apa? Supaya jiwa kita, tubuh kita menjadi tidak harmoni. Menjadi tidak harmoni. Yang harmoni adalah 432 ke bawah. Tetapi sehingga kita susah menerima hadirat Tuhan. Jadi hidup kita ini diatur sama frekuensi. Kalau frekuensinya rock, ini, jadi badan kita ini kenapa goyang-goyang itu frekuensi loh sebenarnya.
Tapi kalau nyaman, enak. Kita nggak sadar bahwa tubuh kita ini diatur oleh frekuensi. Dan frekuensi ini digerakkan oleh listrik. Sehingga tubuh kita bisa set. Nah itu dipakai, kenapa? Untuk mengendalikan massa, mengendalikan manusia. Supaya apa? Supaya nurut sama, itu pernah dipakai oleh Hitler. Dan dikembangkan diambil alih oleh John Rockefeller Foundation. Dan ditetapkan tahun 1950. Menjadi ketetapan dunia bahwa semua frekuensi 440 standarnya. Makanya mereka selalu membuat standar dunia. Seperti ISO. Supaya apa? Supaya dia bisa mengatur ritmenya. Semua distandarkan. Jadi ini buktinya. Dan saya mau ingat lagi bahwa Tuhan senang diingatkan. Apa yang Tuhan pernah janjikan, ingatkan selalu. Bukan Tuhan lupa. Bukan Tuhan lupa, tetapi Tuhan senang diingatkan. Seperti Rahel, Tuhan senang diingatkan ketika Tuhan mengingat kembali permohonan doanya, lalu dia membukakan kandungannya. Tuhan senang diingatkan. Contoh lagi, bukti bahwa Tuhan senang diingatkan. Peringatan perjamuan kudus, itu adalah bukti bahwa Tuhan senang untuk diingat. Bukan Tuhan lupa. Tuhan sama sekali tidak lupa. Tapi Tuhan senang ketika kita ketemu, kita datang kepadanya, perkatakan, mengingatkan janji-janjinya. Seperti gini, Tuhan, katanya Tuhan cinta sama aku. Ingatkan Tuhan. Atau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, I love you. Tuhan, I miss you. Tuhan akan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Cuman cukup diingatkan aja. Jadi memperkatakan firman-Nya itu sama dengan apa? Mengingatkan. Jadi doa itu mengingatkan. Doa nggak usah tutup mata. Setiap nafas kita itu doa. Dalam nama Yesus. Perkatakan, kita sedang mengingatkan Tuhan. Dan apa yang kita ingatkan Tuhan, itu juga yang akan aku lakukan buat kamu. Dan Tuhan pasti memenuhi apa yang kita ingin. Asal kita ingatkan janjinya. Pakai firman Tuhan, ada tertulis, ada tertulis. Melawan musuh kita, ada tertulis. Begitu kita lawan musuh, bilang ada tertulis. Kalau sama Tuhan, bicara, Tuhan ingatkan janjinya. Kalau kita ingatkan tuh janjinya, aku akan melakukan seperti apa yang engkau sampaikan kepada aku. Akan aku lakukan, itu janji. Kalau Tuhan sudah janji, dia tidak akan pernah mengambilnya lagi. Amin. Tapi tidak semua orang Tuhan bukakan rahasia-rahasia seperti ini. Tuhan tidak semua Tuhan bukakan rahasia ini. Karena kalau Tuhan bukakan, makanya Tuhan selalu memberikan perumpamaan. Kalau Tuhan bukakan semuanya, maka Tuhan punya kewajiban untuk memenuhi janjinya. Makanya kepada orang Israel dia tidak bukakan sampai hari ini. Makanya dia tidak pernah bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena dia tidak bukakan. Murid-murid bertanya, kenapa kamu memberikan perumpamaan? Perumpamaan itu untuk membuat orang yang tidak dibukakan rahasianya, maka dia tidak akan bisa memahami firman Tuhan. Kenapa firman Allah itu hidup dan kuat? 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ilham dari bahasa Yunani Theanustos. Hanya satu kali di dalam Alkitab disebutkan ilham Allah, dihilhamkan Allah. Atau God's breath, nafasnya Allah. Jadi firman ini nafasnya Allah. Seperti yang kita lihat nanti di ilustrasi yang saya bikin seperti ini. Nafas kita. Jadi Mbok Yao kalau sudah punya nafas dikasih itu, nafas yang benar seperti itu. Coba kita ngaca diri. Apakah saya seperti itu? Berarti kita kalau tidak seperti itu, tidak mengimani firman Tuhan bahwa nafas kita diberikan sama Allah Bapa, diberikan sama Tuhan, ditiupkan ke hidung kita. Firman Tuhan itu nafas kehidupan. Amin. Amin enggak? Amin apa amin? Amin apa iman? Jadi firman Tuhan.
Ini nafas kehidupan. Setiap kita membaca, kita membuka firman ini, pakai ini. Kalau membaca pakai ini. Kalau lagi di jalan silakan pakai yang di situ. Tapi itu bukan Alkitab. Karena Alkitab the book. The kitab book. Ini the book. Kalau ini bukan the book. Ya, Alkitab. Ya, bukan Alkitab. Kenapa? Ini bisa dirubah isinya karena ada yang ngendaliin. Kalau ini kita pegangan untuk buku, untuk kita mencocokkan kembali. Jangan sampai dihilangkan satu noktah di situ, kita nggak tahu. Apalagi generasi berikutnya. Kalau om dan tante udah tahu, kalau dikasih belok udah ngerti karena udah selesai habis. Kalau orang Muslim bilang udah khatam. Kalau ini baca aja separuh-separuh begini, nyari aja misalnya cari ayat itu bingung. Gimana mau kalau dibelokin, kalau dihilangin pakai tanda tanya sama pakai titik artinya beda loh. Jadi pegang ini luar biasa. Ini diberikan bukan untuk Yesus, ini diberikan untuk kita, untuk hidup kita, supaya kita berhasil, supaya kita sembuh, supaya kita kuat, kita tetap hidup. Ini loh firman Tuhan. Firman itu roh. Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ini yang membuat ini. Ini rahasianya di sini. Tapi kalau nggak mau dibuka, ya jangan harap mau hidup. Banyak orang mau hidup tapi nggak mau makan roh kehidupan. Bethlehem adalah bet rumah, lehem adalah roti. Lehem akar katanya dari apa? Laham. Laham itu apa? Perang. Jadi ketika kita makan, kita sedang berperang. Makan apa? Makan firman. Kita kunyah gini, kita sedang berperang. Siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Allah sendiri. Kita ngapain? Duduk makan. Makan apa? Makan firman Allah. Amin. Apa buktinya segala tulisan itu adalah nafasnya Allah? Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Lihat tuh. Ketika berhadapan dengan masalah, ada musuh, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman dari kata yang keluar dari mulut Allah. Berarti firman itu kata-katanya Allah. Makanya untuk berkata-kata, perbendaharanya dulu kumpulkan. Bagaimana Pak Gembala bisa hafal? Karena sering memperkatakan. Kalau mendengar saja tidak memperkatakan, nggak bakal hafal. Karena ini satu rangkaian. Setelah mendengar dia perkatakan. Beo disuruh ngomong yang jorok, dia ngomong jorok. Perbendaharaan. Jadi kenapa? Dari dalam terpancar keluar. Perbendaharaan yang di dalam, yang baik akan keluar baik. Kalau yang tidak baik akan keluar tidak baik. Jadi kenapa kita harus memiliki hati untuk mendengarkan firman-Nya? Amsal 24 ayat 20 sampai 2, saya undang para pemain musik ke depan. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat yang ke-20. Hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Apa itu? Dengarkan. Sekali lagi, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Apa itu? Dengarkan. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apa itu? Baca. Saya ulangi lagi. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Apa itu? Baca. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Renungkan. Sekali lagi, simpanlah itu di lubuk hatimu. Renungkan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itulah yang menjadi kehidupan
bagi mereka yang mendapatkannya, bagi mereka yang mendengar, membaca, merenungkan. Dan bukan itu saja, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jangan dipisahkan, jangan dikurangi, bagi seluruh tubuhnya. Bukan kita hanya hidup, tetapi seluruh tubuh kita disembuhkan. Sembuhkan itu apa? Bukan berarti sembuh sehat jiwanya, sehat rohnya, sehat semuanya sehat. Fisiknya sehat, persoalannya selesai. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Makanya firman ini penting sekali menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Yesaya pasal 41. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya.
Tuhan menantang berhala-berhala. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada, dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya, dan dari dahulu, sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sungguh, tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama, aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini, tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya, sekaliannya mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa. Patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Yesaya pasal 42. Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara, dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang, aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal,
dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, "Kamulah Allah kami." Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, "Kembalikanlah." Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar, maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat. Ia menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.